Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Laras Hasanah, ruang kecil untuk hati yang lelah, tempat jiwa kembali belajar percaya, dan tempat kita memahami bahwa tidak semua orang diuji dengan cara yang sama, karena tidak semua orang dipersiapkan untuk hal yang sama. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa subscribe channel Laras Hasanah dan aktifkan notifikasi agar tidak tertinggal video-video renungan berikutnya. Dan untuk kamu yang ingin mendapatkan satu video tambahan setiap minggu dengan durasi lebih panjang dan pembahasan lebih dalam, kamu bisa bergabung melalui fitur langganan membership. Semoga setiap dukunganmu menjadi kebaikan yang terus mengalir. Ada satu pertanyaan yang sering muncul di hati banyak orang. Kenapa doa sebagian orang terasa cepat dijawab? Kenapa di saat mereka terjepit masalah besar, pertolongan datang? Apa mereka lebih dicintai Allah? Jawabannya bukan karena mereka lebih sempurna, bukan karena hidup mereka lebih suci, dan bukan karena mereka tidak pernah salah, tetapi karena mereka memiliki rahasia-rahasia batin yang tidak terlihat oleh manusia, namun sangat diperhatikan oleh Allah. Dan malam ini kita akan membuka satu persatu rahasia itu. Rahasia pertama, mereka tidak bersandar pada manusia saat terjepit. Orang pilihan Allah punya satu ciri yang sangat kuat ketika masalah besar datang. Ketika jalan terasa buntu, ketika dunia seperti menutup semua pintu, mereka berhenti berharap pada manusia. Bukan karena membenci manusia, bukan karena sombong, tetapi karena mereka tahu satu hal: manusia bisa berubah, tapi Allah tidak pernah meninggalkan. Saat kebanyakan orang sibuk mencari siapa yang bisa menolong, orang-orang ini justru menarik diri, menundukkan kepala, dan berkata dalam hati, "Ya Allah, sekarang hanya Engkau." Dan kalimat itu yang lahir dari keterdesakan, dari kejujuran, dari ketidakmampuan adalah kalimat yang sangat dicintai Allah, karena doa yang paling kuat bukan doa yang indah kata-katanya, tetapi doa yang lahir saat semua sandaran selain Allah runtuh. Mereka mungkin menangis, mereka mungkin gemetar, mereka mungkin tidak tahu bagaimana solusi datang, tapi satu hal pasti, hati mereka utuh bersama Allah. Dan ketika hati sepenuhnya bersandar kepadanya, doa tidak perlu teriak untuk menembus langit. Ia naik dengan sendirinya. Banyak orang berdoa, tapi hatinya masih menggenggam manusia, masih menggantungkan harapan pada keadaan, masih berharap pada cara-cara dunia. Sedangkan orang pilihan Allah ketika terjepit, mereka melepaskan semuanya, dan justru disitulah pertolongan datang. Ini baru rahasia pertama. Masih ada rahasia lain yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih menentukan. Rahasia kedua, mereka tidak protes saat Allah menguji. Mereka memilih tunduk. Ada satu perbedaan halus, namun sangat besar nilainya di sisi Allah. Perbedaan antara mengeluh dan mengadu. Banyak orang saat diuji berkata, "Kenapa
aku lagi? Kenapa hidupku begini? Kenapa doaku belum juga dikabulkan? Kalimat-kalimat ini terdengar biasa, tetapi di hadapan Allah, ia menunjukkan satu sikap hati yang masih melawan takdir. Sedangkan orang pilihan Allah, ketika ujian datang bertubi-tubi, mereka mungkin lelah, mereka mungkin menangis, mereka mungkin hampir menyerah. Tetapi mereka tidak protes, mereka memilih tunduk. Tunduk bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tunduk bukan berarti tidak sakit. Tunduk bukan berarti pura-pura kuat. Tunduk adalah ketika hati berkata, "Ya Allah, aku tidak mengerti rencanamu, tapi aku percaya Engkau tidak salah." Kalimat itu mungkin tidak terucap, tapi ia hidup di dalam dada mereka. Dan Allah sangat mencintai hamba yang mau menahan lisannya ketika hatinya sedang diuji. Orang pilihan Allah memahami satu hal penting. Setiap ujian membawa pesan, dan pesan itu tidak akan terdengar. Jika hati sibuk berteriak, maka mereka memilih diam, merenung, dan mendekat. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka tahu Allah sedang membentuk sesuatu yang besar. Ada saat ketika doa belum dijawab, bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena Allah sedang melihat apakah hambaku tetap lembut atau berubah kasar saat diuji. Dan ketika Allah melihat kesabaran yang tetap terjaga, lisan yang tidak mencela takdir, hati yang tetap berharap, disitulah doa mulai naik tanpa terhalang. Inilah sebabnya mengapa doa orang pilihan sering dikabulkan tepat saat mereka terjepit, karena saat itulah iman mereka paling jujur. Masih ada rahasia yang lebih dalam, rahasia yang berkaitan dengan luka lama, air mata yang disembunyikan, dan amal kecil yang tidak pernah diceritakan. Rahasia ketiga, mereka memiliki luka yang tidak pernah mereka pamerkan. Ada luka yang membuat seseorang keras, ada luka yang membuat seseorang pahit, dan ada luka yang justru membuat seseorang dekat sekali dengan Allah. Orang pilihan Allah hampir selalu memiliki luka yang panjang, luka yang tidak semua orang tahu, luka yang tidak mereka ceritakan di depan umum. Bukan karena lukanya kecil, tetapi karena mereka belajar satu hal, tidak semua rasa sakit perlu diumumkan. Mereka pernah dikhianati, dikecewakan, direndahkan, ditinggalkan di saat paling membutuhkan. Namun, alih-alih mengumbar cerita, mereka memilih menyimpan air mata itu untuk Allah. Saat malam sunyi, saat dunia tertidur, mereka bangun dalam diam, bukan untuk mengeluh, tetapi untuk berkata, "Ya Allah, Engkau tahu segalanya." Meski tak satu pun manusia mengerti, dan doa yang lahir dari luka seperti itu tidak pernah kosong. Allah sangat dekat dengan hamba yang terluka, tapi tidak berisik, karena di sanalah ada keikhlasan, ada kedewasaan iman, ada kepercayaan penuh kepadanya. Mereka tidak menjadikan luka sebagai identitas, mereka menjadikannya jalan pulang. Itulah sebabnya doa mereka sering tembus langit, karena setiap kata yang keluar dari mulut mereka sudah disaring oleh rasa sakit. Mereka tidak meminta berlebihan, mereka tidak memaksa, mereka hanya berserah. Dan Allah sangat menyukai doa yang lahir dari hati yang bersih, meski pernah hancur. Jika kamu adalah orang yang sering menangis sendirian, jarang bercerita,
tentang bebanmu, memilih diam daripada menjelaskan segalanya. Jangan kecilkan dirimu. Bisa jadi itulah tanda awal bahwa kamu sedang dibentuk menjadi orang pilihan Allah. Masih ada rahasia berikutnya. Rahasia tentang amal kecil yang tidak terlihat, tetapi menjadi kunci terbesar terbukanya pertolongan Allah. Rahasia keempat, mereka tidak bergantung pada manusia. Meski manusia ada satu perbedaan besar antara orang yang sering kecewa dan orang yang hatinya tetap tenang. Meski diuji berulang kali, perbedaannya adalah tempat bergantung. Orang pilihan Allah memahami satu hal sejak awal, manusia bisa membantu, tetapi tidak pernah menjadi sandaran utama. Mereka menghargai kehadiran manusia, namun hati mereka tidak digantungkan pada siapapun selain Allah. Mereka tidak marah berlebihan saat bantuan tak datang, tidak hancur saat janji dilupakan, tidak kecewa berlarut ketika manusia berubah, karena sejak awal mereka sudah tahu yang menggerakkan hati manusia hanyalah Allah. Maka ketika pintu tertutup, mereka tidak memaksa. Mereka berpindah ke pintu yang lebih tinggi. Doa inilah yang membuat doa mereka kuat. Bukan karena kalimatnya indah, bukan karena lafaznya panjang, tetapi karena hatinya tidak bercabang. Mereka meminta pada satu arah. Mereka berharap pada satu tujuan. Mereka berserah pada satu kekuasaan. Dan doa seperti itu sangat cepat sampai ke langit. Orang yang terlalu berharap pada manusia akan mudah patah. Namun orang yang bersandar penuh pada Allah akan selalu punya tempat kembali. Bahkan ketika tidak ada siapapun yang memahami keadaannya. Jika hari ini kamu belajar tidak terlalu berharap pada siapapun, tidak menggantungkan bahagia pada manusia, dan mulai berkata dalam hati, cukuplah Allah bagiku, maka itu bukan tanda kamu sendirian. Itu tanda Allah sedang meluruskan sandaran hatimu. Masih ada rahasia berikutnya. Rahasia tentang waktu, tentang kesabaran yang tidak semua orang mampu. Rahasia kelima, mereka tidak terburu-buru meminta hasil. Ada satu hal yang sering membuat doa terasa lama dijawab, tergesa-gesa. Namun, orang pilihan Allah berbeda. Mereka berdoa, lalu tenang, menunggu. Bukan karena mereka tidak ingin segera ditolong, tetapi karena mereka percaya Allah tidak pernah terlambat. Mereka memahami bahwa antara doa dan jawaban selalu ada proses, dan proses itu bukan hukuman, melainkan pematangan. Allah ingin melihat apakah kamu tetap taat saat belum melihat hasil, atau hanya mendekat ketika doa hampir terkabul. Orang pilihan Allah tahu satu hal, jika Allah belum memberi, berarti Allah sedang membentuk. Mereka tidak memaksa waktu, tidak menekan keadaan, tidak membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, karena mereka yakin waktu Allah selalu tepat. Mereka tetap sholat, meski doa belum terjawab, tetap berbuat baik, meski belum melihat perubahan, tetap bersabar, meski hatinya lelah. Dan justru dari situlah doa mereka menjadi kuat, karena doa yang disertai kesabaran adalah doa yang paling dicintai Allah. Jika hari ini kamu merasa sudah lama
berdoa, namun belum melihat jawaban. Mungkin Allah sedang mengajarkanmu rahasia besar ini, menunggu tanpa ragu. Dan percayalah, jawaban yang datang setelah penantian panjang akan terasa jauh lebih indah. Masih ada rahasia selanjutnya, rahasia tentang keikhlasan tersembunyi yang jarang disadari manusia. Rahasia keenam, mereka ikhlas saat Allah mengambil, bukan hanya saat memberi. Banyak orang merasa dekat dengan Allah ketika doa-doanya dikabulkan, namun orang pilihan Allah tetap dekat bahkan ketika kehilangan. Inilah rahasia yang jarang dimiliki. Saat sesuatu diambil, pekerjaan, hubungan, kesempatan, atau impian, mereka tidak langsung memberontak, tidak sibuk menyalahkan keadaan, tidak menuduh Allah tidak adil. Mereka justru berkata dalam hati, jika ini Allah ambil, pasti ada bahaya yang Allah jauhkan. Orang pilihan Allah paham tidak semua yang terlihat baik benar-benar baik untuk jiwa. Ada hal yang jika tetap dimiliki justru akan menjauhkan dari Allah, melemahkan iman, atau merusak hati secara perlahan. Dan karena Allah sayang, Allah mengambilnya. Keikhlasan inilah yang membuat doa mereka tembus langit. Karena Allah melihat hati yang berkata, aku ridha dengan keputusanmu, meski aku belum memahaminya. Hati seperti ini sangat dicintai Allah. Mereka tidak hanya bersyukur saat diberi, tetapi juga tenang saat diuji. Dan ketenangan itulah yang membuat pertolongan Allah datang tanpa diduga. Jika hari ini kamu sedang kehilangan, sedang dilepaskan dari sesuatu yang kamu anggap penting, bisa jadi itu bukan tanda penolakan, melainkan tanda pemilihan. Allah sedang membersihkan jalanmu agar doa-doamu naik tanpa beban. Masih ada rahasia berikutnya tentang doa yang lahir dari hati paling hancur, namun paling kuat di sisi Allah. Rahasia ketujuh, doa mereka lahir dari hati yang sudah benar-benar menyerah. Ada satu jenis doa yang tidak banyak kata, tidak panjang kalimatnya, bahkan terkadang hanya berupa air mata. Dan justru doa inilah yang paling cepat naik ke langit. Orang pilihan Allah tidak selalu berdoa saat mereka kuat. Mereka berdoa ketika tidak ada lagi yang bisa diandalkan, saat logika berhenti, saat usaha terasa buntu, saat manusia tidak mampu lagi menolong. Di titik itulah mereka benar-benar berserah, bukan pasrah yang menyerah, tetapi pasrah yang penuh keyakinan, pasrah yang berkata dalam hati, aku sudah sampai batas kemampuanku, sekarang aku serahkan sisanya kepadamu. Ya Allah, Allah sangat mencintai doa yang lahir dari hati seperti ini, karena tidak ada lagi ego di dalamnya, tidak ada lagi tuntutan, tidak ada lagi keinginan untuk mengatur hasil. Yang ada hanya kepercayaan penuh bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik. Dan saat seseorang sampai pada titik ini, doanya menjadi jernih, tidak tercampur ambisi, tidak dibebani ketakutan dunia, tidak dikotori keinginan manusia. Itulah sebabnya doa orang pilihan sering terasa sederhana, namun hasilnya luar biasa, karena yang mereka minta bukan sekadar perubahan keadaan, tetapi
ketenangan jiwa. Dan ketika jiwa sudah tenang, Allah dengan mudah mengubah keadaan. Jika hari ini kamu lelah berdoa, lelah berharap, lelah menunggu jawaban, mungkin Allah sedang membawamu menuju doa yang paling murni. Doa dari hati yang sudah tidak menggenggam apapun kecuali Allah. Masih ada rahasia berikutnya tentang mengapa mereka tetap rendah hati meski pertolongan Allah sering datang. Rahasia ke-8, mereka tetap rendah hati meski sering ditolong Allah. Ada satu hal yang sangat dijaga oleh orang-orang pilihan Allah, kerendahan hati. Semakin sering Allah menolong mereka, semakin dalam pula rasa takut mereka kepadanya. Bukan takut karena ancaman, tetapi takut kehilangan adab di hadapan Allah. Orang pilihan tidak pernah merasa bahwa doa mereka dikabulkan karena mereka hebat. Mereka tidak berkata dalam hati, "Ini karena aku rajin ibadah," atau "karena aku lebih baik dari yang lain." Tidak, justru mereka berkata, "Kalau bukan karena rahmat Allah, aku tidak akan sanggup melewati ini semua." Kerendahan hati inilah yang menjaga pintu langit tetap terbuka, karena Allah tidak menyukai hati yang membesar karena merasa dekat dengannya. Allah mencintai hamba yang semakin dekat justru semakin merasa kecil. Itulah mengapa orang pilihan tidak suka memamerkan doa yang terkabul, tidak gemar mengumumkan pertolongan Allah, tidak sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Mereka tahu satu kesombongan kecil bisa menjadi penghalang besar bagi doa. Selanjutnya, mereka bersyukur dalam diam, menangis dalam sujud, dan memilih untuk terus memperbaiki diri tanpa merasa lebih tinggi dari siapapun. Jika hari ini kamu merasa Allah sering menolongmu, namun hatimu tetap ingin tunduk, tetap ingin merendah, tetap takut mengecewakan Allah, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Allah sedang menjagamu agar tidak jatuh oleh nikmat. Masih tersisa rahasia penting berikutnya tentang bagaimana mereka bertahan saat doa belum dijawab dan mengapa penundaan justru menjadi hadiah terbesar. Rahasia ke-9, mereka tenang meski doa belum dijawab. Ada satu hal yang membedakan orang pilihan Allah dengan kebanyakan manusia, ketenangan mereka saat menunggu. Bagi mereka, doa yang belum dijawab bukan tanda ditolak, melainkan tanda bahwa Allah sedang bekerja dengan cara yang tidak terlihat. Orang pilihan memahami satu hal penting: Allah tidak pernah terlambat. Allah juga tidak pernah salah waktu. Yang sering keliru hanyalah cara pandang manusia yang ingin semuanya cepat. Ketika doa belum dikabulkan, mereka tidak berhenti berdoa, tidak pula berhenti berharap, namun mereka berhenti mengeluh karena mereka yakin mengeluh hanya membuat hati semakin berat, sementara yakin justru membuat jiwa lapang. Mereka belajar berdamai dengan proses, belajar menerima hari-hari yang sunyi, belajar kuat tanpa harus banyak bicara. Dan justru di masa menunggu itulah Allah membentuk hati mereka menjadi lebih matang. Orang pilihan tidak sibuk bertanya, "Kenapa? Belum? Kenapa aku? Kenapa lama sekali?" Mereka menggantinya dengan, "Apa yang Allah ingin aku pelajari hari ini?" Dan ketenangan inilah yang membuat doa mereka tetap hidup. Karena doa yang dipanjatkan
dengan hati yang tenang lebih mudah menembus langit dibanding doa yang penuh tuntutan. Jika hari ini kamu sedang menunggu dan rasanya berat, namun entah kenapa hatimu tetap bisa bertahan, tetap memilih percaya, maka bersyukurlah. Karena itu bukan kelemahan, itu kekuatan yang Allah titipkan khusus untukmu. Tinggal satu rahasia terakhir, rahasia yang menjadi penutup mengapa doa mereka selalu sampai saat masalah terasa paling besar. Rahasia ke-10, mereka selalu kembali kepada Allah apapun keadaannya. Inilah rahasia terbesar, bukan yang paling rumit, bukan pula yang paling berat, namun inilah yang paling menentukan. Orang pilihan Allah tidak menjadikan Allah hanya sebagai tempat terakhir. Mereka kembali kepada Allah saat sedih, saat bahagia, saat jatuh, dan saat berhasil. Allah bukan hanya tempat mengadu, tetapi rumah. Ketika doa mereka dikabulkan, mereka bersujud. Ketika doa mereka ditunda, mereka tetap bersujud. Ketika doa mereka diganti dengan sesuatu yang tidak mereka mengerti, mereka tetap bersujud. Inilah yang membuat hubungan mereka dengan Allah tidak pernah putus. Mereka tidak datang hanya saat butuh. Mereka tidak pergi saat keinginan terpenuhi. Dan hubungan yang seperti inilah yang Allah jaga dengan penuh kasih. Karena Allah mencintai hamba yang setia dalam segala keadaan, bukan hamba yang dekat hanya ketika terjepit. Jika kamu sampai pada titik di mana hidupmu terasa berat, namun hatimu tetap ingin kembali kepada Allah, bukan menjauh, bukan menyalahkan, bukan meninggalkan, maka yakinlah kamu sedang dijaga. Allah mungkin tidak menghilangkan masalahmu seketika, namun Allah sedang menguatkanmu dari dalam, dan kekuatan itulah yang akan membawamu keluar dengan cara yang tidak kamu duga. Semoga 10 rahasia ini menjadi pengingat bahwa kedekatan dengan Allah bukan soal seberapa sering doa terkabul, tetapi seberapa kuat hatimu tetap kembali meski doa belum terjawab. Jika video ini menguatkan hatimu, jangan lupa subscribe channel Laras Hasanah, like, dan tuliskan di komentar bagian mana yang paling menyentuh hatimu. Dan untuk kamu yang ingin mendapatkan satu video tambahan setiap minggu dengan durasi lebih panjang dan pembahasan lebih mendalam, kamu bisa bergabung sebagai member channel Laras Hasanah. Semoga setiap langkahmu selalu berada dalam penjagaan Allah.